Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 78, Pertemuan dengan Harimau di Malam Hari. Mencapai puncak, wajah Fang Lin menunjukkan sedikit kebingungan. Wu Mengsheng menjelaskan, setiap kali 3 puncak pencarian obat terbuka, orang yang mencapai puncak akan menerima hadiah besar. Sekarang, Kang Lu dan Ding Linglong sudah meninggalkan puncak pencarian obat ini, dengan kekuatanmu, Fang, mencapai puncak ini seharusnya tidak akan menjadi kesulitan. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Fang Lin berubah. Jadi, mencapai puncak gunung pencari obat memiliki arti penting. Masuk akal, dengan hadiah untuk mencapai puncak, persaingan untuk puncak pencari obat pasti akan semakin ketat. Fang Lin sebelumnya tidak terlalu tertarik mencapai puncak-puncak pencarian obat, tetapi sekarang setelah dia tahu tentang hadiahnya, dia tentu tidak akan melewatkannya. Hadiah apa yang akan kita dapatkan setelah mencapai puncak? Tahukah kamu? Tanya Fang Lin. Ekspresi wajah Wu Mengsheng sedikit malu. Entahlah, setiap kali seseorang mencapai puncak, mereka akan menerima hadiah secara individual, tetapi hadiahnya pasti besar, jawabnya. Fang Lin mengangguk. Setelah menakut-nakuti kelompok Ding Linglong, kelompok Fang Lin dengan bebas memanen berbagai ladang obat di tengah gunung. Semua orang, kecuali Fang Lin, sangat gembira saat mengumpulkan tanaman herbal, seperti petani yang sedang memanen tanaman mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka menyibukkan diri di ladang obat. Fang Lin tidak sedang memetik tanaman herbal. Dia akan memurnikan pil. Ia menemukan tempat yang relatif datar dan tenang. Sambil menepuk tas Istana Sembilan, ia mengeluarkan kuali api emas yang dibawanya. Fang Lin segera melemparkan beberapa jenis ramuan ke dalam tungku pil, lalu api pun muncul dari dasar tungku. Setelah 1 jam, Fang Lin menggunakan teknik Sucking Tree Mountains. Setelah 3 kali serangan, aroma pil menyebar dari pil furnace. Melihat ini, Fang Lin tersenyum dan mengabaikan tungku pil, duduk di sana dengan mata terpejam untuk mengumpulkan energinya. 4 jam kemudian, aroma pil itu semakin kuat. Orang-orang di sekitar yang sedang memetik tanaman obat juga menciumnya. Namun, Fang Lin telah memperingatkan mereka untuk tidak mendekat, jadi mereka tidak mengganggunya meskipun mereka penasaran. Menjelang sore, Fang Lin akhirnya membuka matanya dan menepuk-nepuk tungku pil untuk memadamkan api. Setelah menunggu sejenak, Fang Lin mengangkat tutup tungku, dan semburan panas menerpa wajahnya, disertai aroma harum yang menyenangkan. Ketika asap putihnya menghilang, Fang Lin mengintip ke dalam dan melihat 4 pil berwarna perunggu kuno, bentuknya sempurna. Dengan pil ki tersembunyi ini, dimanapun Kang Lu menimbulkan masalah, aku akan tetap tak terkalahkan. Fang Lin berpikir dalam hati sambil menyimpan 4 pil dan tungku pil. Saat ini, semua orang sudah hampir selesai memetik. Setiap orang dipenuhi dengan kebahagiaan, 9 tas istana mereka penuh dengan tanaman obat. Bagaimana panennya? Fang Lin bertanya sambil tersenyum. Panennya besar sekali, semua berkat kamu, Fang. Ya, kami pernah ke puncak pencarian obat sebelumnya, tapi kami belum pernah memanen tanaman herbal sebanyak ini. Fang, terima kasih banyak. Aku tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasihku yang cukup. Semua orang berbicara serentak, tetapi semuanya mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Fang Lin. Tanpa dia yang memimpin mereka, mereka tidak akan bisa sampai sejauh ini secepat ini dan menuai hasil yang banyak. Bahkan Susangao kini menyebut Fang Lin sebagai murid tertuanya. Bagaimanapun, seni bela diri dan keterampilan Tao alkimia Fang Lin jauh melampaui semua orang yang hadir. Terus menyebut Fang Lin sebagai juniornya tidak lagi pantas bagi Susangao. Mengenai cara baru mereka memanggilnya, Fang Lin tidak menganggapnya tidak pantas. Di tempat manapun, yang kuat selalu lebih dihormati. Meskipun ia menjadi murid resmi jauh lebih lambat daripada siapapun yang hadir, keterampilannya sudah jauh melampaui mereka. Senioritas tentu penting, tetapi kemampuan jauh lebih penting. Fang, haruskah kita melanjutkan pendakian semalaman? Usul Wu Mengsheng. Fang Lin mengangguk. 2 hari telah berlalu, dan hari terakhir sudah semakin dekat. Mereka punya cukup waktu untuk mencapai puncak, tetapi itu akan sulit. Semakin tinggi mereka pergi, semakin banyak binatang iblis yang akan mereka temui dan semakin banyak masalah yang akan mereka hadapi. Oleh karena itu, pendakian di malam hari agak berisiko, tetapi Fang Lin yakin ia dapat mengatasinya. Semua orang menghabiskan lebih banyak waktu untuk memanen herba. Setelah merasa cukup, mereka berhenti mengumpulkan dan pindah lebih jauh ke atas gunung.
Setelah melewati titik tengah, semua orang kecuali Fang Lin menjadi lebih waspada. Paruh kedua perjalanan adalah ujian sesungguhnya. Kebanyakan pengikut Sekte Pil telah berhenti pada titik ini, entah karena mereka menemui rintangan yang tidak dapat diatasi atau mereka menghadapi binatang iblis yang kuat. Fang Lin dan yang lainnya tahu bahwa mereka mungkin maju lebih cepat daripada siapapun di puncak pencarian obat pertama. Kelompok lain masih akan berjalan menuruni lereng, mungkin baru mencapai setengah jalan pada tengah malam. Langkah mereka lambat karena hari benar-benar gelap. Dalam jarak pandang yang buruk, mereka harus berhati-hati. Hati-hati, ada ular besar. Wu Mengsheng yang memimpin jalan tiba-tiba memperingatkan. Menengok ke depan, mereka melihat seekor ular besar bertanda hijau meliliti pohon, matanya yang dingin tertuju pada rombongan Fang Lin. Ular tahap 1, tingkat 6 bukanlah ancaman, kata Fang Lin dengan tenang. Aura asal manusia 8 yang dilepaskannya langsung membuat ular itu ketakutan. Melihat Fang, ular itu tampak ketakutan dan segera merayap pergi. Kelicikan binatang iblis terbatas, tetapi rasa takut mereka terhadap makhluk yang lebih kuat berakar pada naluri makhluk hidup manapun. Aura Fang Lin dari asal manusia 8 sudah cukup untuk menghalangi sebagian besar binatang dengan tingkat 8 atau di bawahnya. Melihat ular itu ketakutan, semua orang menghela napas lega. Mereka semakin merasa bahwa mengikuti Fang Lin adalah keputusan yang bijaksana. Tanpa dia, bahkan jika mereka bekerja sama, mereka mungkin tidak akan mampu menangani ular itu. Mereka terus berjalan sebentar, tetapi saat malam semakin larut dan jalan pegunungan menjadi kasar, kecepatan mereka semakin melambat. Fang Lin telah meminta Wu Mengsheng untuk kembali ke kelompok, dan dia sekarang memimpin jalan sendiri. Di bawah kegelapan malam, mata Fang Lin tampak lebih terang daripada siang hari. Bahkan dalam kegelapan, penglihatannya tidak jauh lebih lemah daripada di bawah sinar matahari. Retakan, Fang Lin menginjak sebuah ranting, seketika embusan angin bertiup, mengejutkan semua orang dan membuat mereka kehilangan keseimbangan. Hati-hati, teriak Fang Lin, segera meraih belati beracun di tangannya dan menatap tajam ke arah kegelapan di depan. Wuih, tiba-tiba seekor harimau putih raksasa melompat keluar dari kegelapan. Aumannya menyebabkan gendang telinga semua orang berdenyut kesakitan. Fase 1, tingkat 8. Fang Lin menyipitkan matanya. Harimau putih ini pasti berada di fase 1, tingkat 8 atau bahkan mungkin lebih tinggi. Auranya tak tertandingi oleh binatang iblis biasa. Harimau putih tidak menargetkan Fang Lin, sebaliknya, ia langsung menuju ke arah pengikut Sekte Pil di belakangnya. Melihat harimau putih menerkamnya, pemuda itu mencoba menghindar, tetapi harimau putih terlalu cepat untuk menghindar. Bab 79, Melawan Harimau Putih. Cepat turun, teriak Fang Lin sambil melangkah maju dengan jurus langkah 9 surga, bergegas memberikan pertolongan. Mendengar hal itu, pemuda itu segera jatuh ke tanah. Harimau putih itu meraung dan melompat ke atas kepala pemuda itu hingga jatuh ke lantai. Melihat serangannya meleset, harimau putih mengayunkan ekornya yang sekuat cambuk baja dengan kasar ke arah pemuda yang ada di belakangnya. Kali ini pemuda itu tidak dapat menghindar dan terkena cambukan ekor di pahanya. Jeritan kesakitan segera terdengar ketika tulang kaki pemuda itu langsung patah, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Melihat kejadian ini, semua orang yang ada di sana terkejut. Wu Mengsheng dan Su Sangao menggertakkan gigi, ingin segera maju dan menyelamatkan pemuda itu. Aku akan menanganinya. Fang Lin lebih cepat, dia melesat ke arah macan putih dalam sekejap, kekuatannya yang besar meledak tanpa henti. Sang harimau putih, dengan ketakutan layaknya manusia di wajahnya, menundukkan badannya sedikit, mengambil posisi untuk menghadapi musuh yang tangguh. Su Sangao dan Wu Mengsheng segera menyeret pemuda yang berteriak itu ke jarak yang aman dan memberikan pil penyembuh. Akan tetapi, tulang kaki pemuda itu patah total, dan pengaruh pil penyembuhan yang mereka berikan secara tergesa-gesa hanya minimal. Melihat ini, Su Sangao dan Wu Mengsheng bertukar pandang, keduanya mendesah. Bu, jangan memaksakan diri, Wu Mengsheng menasihati. Pemuda yang bermarga Ma itu menjadi pucat pasi, mukanya dipenuhi keringat dingin, rasa sakit yang amat sangat hampir membuatnya mengigau. Akan tetapi, memahami niat Wu Mengsheng, dia mengangguk dan mengeluarkan jimat giok untuk menghancurkannya. Kilatan cahaya putih dan Ma tampaknya menghilang di tempat, diteleportasi keluar dari puncak pencarian pengobatan. Cederanya terlalu parah, memaksakan diri untuk tetap tinggal hanya akan menjadi beban bagi yang lain. Dia harus segera meninggalkan puncak pencarian obat untuk menerima perawatan dari para tetua. Dengan ini,
Berkurang satu orang yang tersisa di bawah komando Fang Lin. Cahaya putih itu surut, dan Ma muncul di kaki puncak pencari obat, di mana tiga tetua segera tiba untuk memeriksa lukanya. Meskipun tulang kakinya patah, itu tidak terlalu parah. Itu bisa diobati dengan pil lanjutan. Setelah 1 bulan pemulihan, dia akan pulih, kata Penatua Wan setelah memeriksa luka Ma. Mendengar ini, Ma yang awalnya berwajah pucat, kini menunjukkan ekspresi lebih santai. Namun, raut wajah tetua Gao berubah muram, ini pasti perbuatan Fang Lin. Kejam sekali dia sampai mematahkan kaki orang lain. Penatua Wan dan Penatua setengah baya itu sama-sama tidak senang. Tuduhan yang tidak berdasar seperti itu, bagaimana mungkin tuduhan itu sekali lagi ditimpakan kepada Fang Lin? Ma tampak bingung, Penatua, mengapa Anda berkata begitu? Saudara Fang Lin lah yang menyelamatkan saya, kalau tidak, saya mungkin telah kehilangan nyawa saya karena binatang iblis itu. Mendengar kata-kata ini, wajah Penatua Gao berubah antara hijau dan putih. Penatua Wan dan tetua setengah baya hampir tidak dapat menahan tawa mereka. Penatua Gao berbalik, menyingkirkan jubahnya dan pergi, rasa malu tergambar jelas di wajahnya. Penatua Wan membawa Ma pergi untuk berobat, dengan maksud juga untuk menanyakan keadaan Fang Lin di puncak pencari obat. Pada saat ini, di dalam puncak pencarian obat, Fang Lin dan Harimau Putih masih terkunci dalam kebuntuan, tak satu pun berani bertindak gegabah. Ekspresi Fang Lin serius. Meskipun Harimau Putih ini juga berada di lapisan ke-8 transformasi 1, seperti buaya hitam yang pernah ditemuinya sebelumnya, dari segi energi saja sudah membuktikan bahwa harimau itu jauh lebih kuat. Bagaimanapun, harimau dikenal sebagai raja di antara binatang buas, terutama harimau putih, yang bahkan merupakan raja di antara harimau. Begitu seekor harimau menjadi iblis, kekuatannya jauh lebih kuat daripada binatang iblis biasa. Seperti kata pepatah lama, awan mengikuti naga, angin mengikuti harimau. Ketika harimau putih ini muncul tadi, angin kencang menderu. Inilah kelebihan binatang iblis yang seperti harimau, gerakan mereka menghasilkan angin kencang yang mengejutkan orang. Seorang pria dan seekor harimau telah saling berhadapan dalam waktu yang lama. Fang Lin mampu menjaga ketenangannya sementara harimau putih tidak dapat menahan kesabarannya. Dengan raungan keras, ia menerkam Fang Lin. Harimau putih bergerak sangat cepat. Meskipun tubuhnya besar, ia tidak ragu-ragu, seperti bayangan putih yang melintas, dan tiba di depan Fang Lin dalam sekejap. Kalau orang lain, mereka pasti sudah terdorong ke tanah. Begitu macan putih menerkam, hampir mustahil untuk bangkit kembali. Tapi, itu Fang Lin. Fang Lin, menggunakan keterampilan langkah 9 surga, dengan gesit menghindari serangan harimau putih seolah-olah dia adalah hantu. Serangan pertama harimau putih tidak berhasil, dan ekornya bergerak ke arah Fang Lin. Suara angin yang pecah menusuk, menandakan bahwa serangan ekor ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Serangan ekor ini adalah serangan terkuat harimau putih. Siapapun yang melawan setan harimau harus waspada terhadap serangan ekor ini. Serangan mendadak dari macan putih memang menakutkan, tetapi selama seseorang bereaksi cukup cepat, serangan itu dapat dihindari. Akan tetapi, setelah menghindari serangan itu, serangan ekor berikutnya bahkan lebih mematikan. Seringkali, beberapa orang akan menghindar dari serangan Tiger Demon namun malah terkena ekornya, yang mengakibatkan luka parah. Meskipun Fang Lin adalah seorang pemurni pil, pengalamannya dalam melawan manusia dan binatang iblis di kehidupan sebelumnya sangatlah kaya. Dia memiliki taktik penangkal untuk menghadapi iblis harimau biasa. Saat serangan ekor itu datang, Fang Lin melompat untuk menghindarinya. Ekor itu menyapu di bawahnya. Namun, setelah dia melompat, embusan angin bertiup, dan Fang Lin terjatuh ke tanah. Fang Lin mengumpat dalam hati, sungguh sulit menghadapi macan putih yang dibantu oleh angin. White Tiger melancarkan serangan gencar ke arah Fang Lin. Meski gerakannya sederhana, gerakannya sangat efisien, sehingga memaksa Fang Lin untuk menghindar dengan menggunakan Nine Heavens Step Skill. Saat Fang Lin sedang bertarung dengan macan putih, orang terkuat di antara lainnya, Wu Mengsheng, secara sporadis akan mengalihkan perhatian macan putih. Namun, dia baru berada di lapisan kelima asal-usul manusia, dan nyaris tidak mampu mengalihkan perhatian macan putih untuk sementara waktu. Dia akan menyerang dan kemudian segera mundur, karena takut dikunci oleh macan putih. Harimau putih tidak mampu menghadapi Fang Lin, dan menjadi gelisah. Warna merah perlahan muncul di mata harimaunya. Melihat mata harimau putih, Fang Lin mengumpat dalam hati. Nasibnya benar-benar buruk,
karena harimau putih ini bahkan memiliki sedikit jejak warisan garis keturunan, yang menyebabkan kekuatannya meningkat karena amarah dan ketidaksabarannya. Harimau putih meraung, sosoknya secepat kilat, bagaikan kilatan putih yang menyapu, menjatuhkan Fang Lin ke tanah. Sialan, semua orang terkejut saat melihat ini. Wu Mengsheng mencoba datang dan membantu, tetapi tanpa diduga, macan putih mengubah targetnya, berguling dan menepis Wu Mengsheng. Wu Mengsheng memuntahkan seteguk darah segar saat masih di udara. Ada beberapa luka sayatan dalam di dadanya yang mencapai tulang-tulangnya, terluka oleh cakar harimau putih. Wu Mengsheng terjatuh ke rerumputan liar. Su Sangao segera berlari menghampiri, menyiramkan sebotol bedak ke luka Wu Mengsheng, dan pendarahannya pun berhenti. Wu Mengsheng tertawa getir, menggelengkan kepalanya. Mengetahui bahwa dia tidak bisa tinggal di puncak pencarian obat lagi, dia menghancurkan jimat giok dan juga meninggalkan puncak pencarian obat. Su Sangao menghela napas. Wu Mengsheng jelas tidak ingin pergi, tetapi mengingat luka-lukanya, ia harus segera dirawat. Tidak ada pilihan lain selain pergi. Fang Lin melihat Su Sangao terluka dan pergi, dia merasakan perasaan bersalah dalam hatinya. Mengaum, harimau putih sekali lagi menerkam Fang Lin. Bagi harimau, Fang Lin adalah musuh terbesarnya. Saat itu, Fang Lin sudah berdiri. Meskipun dia pingsan karena pukulan White Tiger tadi, dia tidak terluka. Saat ini, dia memegang botol hitam di tangannya. Bab 80, Kekuatan Inti Iblis. Harimau putih itu melompat dengan ganas, angin kencang bertiup tepat di wajah Fang Lin, menyebabkan pakaiannya berkibar kencang. Namun, tidak ada tanda-tanda kepanikan di wajah Fang Lin, sebaliknya, ada sikap tenang yang tak terduga. Saat cakar harimau itu hendak menyentuh dada Fang Lin bergerak lebih cepat lagi, menghindar dengan kecepatan yang hampir seperti hantu. Pada saat yang sama, gumpalan asap hitam memenuhi tempat Fang Lin berdiri tadi. Harimau putih secara alami menghirup asap hitam ke dalam tubuhnya, tetapi tidak ada reaksi. Ia membalikkan tubuhnya, sekali lagi menyapukan cakarnya yang besar, lebih besar dari wajah, di depan Fang Lin. Fang Lin mengambil serangkaian langkah cepat, memperlebar jarak antara dirinya dan si macan putih. Saat asap hitam muncul, dia menahan napas. Fang Lin tidak berdaya menghadapi harimau putih ini. Selain memiliki keunggulan dari keterampilan langkah 9 surga, yang memungkinkannya menghindari serangan harimau putih, dia tidak punya solusi lain. Serangan. Harimau putih jauh lebih cepat daripada Fang Lin. Jika dia mencoba melukai harimau putih dengan belatinya, dia sendiri akan dicabik oleh cakar harimau itu terlebih dahulu. Namun, Fang Lin memiliki kelebihannya sendiri, dan itu adalah racun. Sebelum memasuki puncak pencarian obat, ia telah menyiapkan sejumlah besar racun, pil beracun, dan bubuk beracun. Dia menyiapkan racun-racun ini khusus untuk menghadapi binatang iblis kuat yang mungkin ditemuinya di dalam puncak pencari obat. Ketika sebelumnya ia berhadapan dengan buaya hitam, Fang Lin juga mengandalkan racun. Sekarang, saat berhadapan dengan harimau putih yang lebih kuat, Fang Lin tidak punya pilihan selain menggunakan racun lagi. Asap hitam dikeluarkan Fang Lin saat macan putih melancarkan serangannya. Harimau putih tentu saja tidak mengerti betapa kuatnya asap hitam itu. Setelah menghirupnya, ia tidak merasakan perbedaan apapun dan terus mengejar Fang Lin tanpa henti. Pada saat ini garis bawah apa yang Fang In perlu lakukan adalah ke-9 surga stand. Keahlian untuk mengulur waktu, hingga racun dalam tubuh macan putih mulai berefek. Namun, macan putih sedang dalam keadaan marah, kekuatannya hampir mencapai tingkat yang menakutkan dari transformasi lapisan ke-9. Meskipun Fang Lin memiliki keterampilan langkah 9 surga, itu cukup menantang untuk dihadapi. Meskipun jurus 9 langkah surga itu cerdik, karena level Fang Lin yang rendah, ia belum dapat memanfaatkan jurus itu sepenuhnya. Kedua, jurus ini juga sangat menguras tenaga dalamnya. Jika terlalu lama, tenaga batin Fang Lin akan terkuras habis dan dia tidak akan bisa bergerak sama sekali. Untungnya, kekuatan batin Fang Lin lebih kuat daripada kebanyakan seniman bela diri lapisan ke-8. Lagi pula, Fang Lin tidak hanya membuka semua 36 meridiannya, ia juga secara kebetulan membuka satu meridian tambahan dari 72 meridian, memberinya satu meridian ekstra dibandingkan dengan yang lain. Dengan meridian tambahan ini, kekuatan batin Fang Lin lebih kuat daripada yang lain. Ini adalah kelebihan lain yang membedakan Fang Lin dari seniman bela diri biasa. Meski begitu, keuntungan ini tampak tidak berarti saat berhadapan dengan iblis. Binatang buas. Binatang iblis memiliki inti iblis,
yang membuat mereka jauh lebih kuat daripada seniman bela diri. Terlibat dalam pertempuran yang melelahkan dengan binatang iblis adalah tindakan yang bodoh dan tidak bijaksana. Saat ini, yang dipertaruhkan Fang Lin adalah apakah racun itu akan berpengaruh pada macan putih terlebih dahulu, atau apakah tenaga dalam dan stamina fisiknya akan habis terlebih dahulu. Namun, Fang Lin tetap tenang. Ia yakin asap beracun yang ia siapkan akan bekerja sebelum tenaga dalamnya habis. Waktu berlalu dengan lambat. Bertarung melawan binatang iblis di tengah kegelapan malam sangatlah merepotkan. Binatang iblis memiliki penglihatan yang lebih baik daripada seorang seniman bela diri. Bagi macan putih, malam sama cerahnya dengan siang hari. Meski memiliki penglihatan yang lebih unggul, Fang Lin masih agak terpengaruh. Saat pertarungan berlanjut, Fang Lin tersendat dalam langkahnya. Skill langkah 9 surganya tersendat sesaat, menyebabkan sedikit keterlambatan dalam gerakannya. Ini buruk. Hati Fang Lin mencelos. Harimau putih tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Cakarnya langsung menyapu dada Fang Lin. Meskipun Fang Lin berusaha keras menarik tubuhnya dalam sekejap mata, ia tetap disapu oleh harimau itu, menyebabkan luka terbuka di dadanya dan darah mulai mengalir keluar. Melihat Fang Lin terluka, kerumunan di kejauhan semuanya tegang, wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Fang Lin mengendalikan jurus 9 langitnya di bawah kakinya, mengendalikan kembali irama, dan menghindari serangan-serangan White Tiger berikutnya. Dia tidak punya waktu untuk memeriksa lukanya dan buru-buru menaburkan bubuk obat putih di atasnya. Sang harimau putih, yang mencium bau darah, menjadi lebih brutal dan mengeluarkan serangkaian raungan yang memekakkan telinga. Diiringi suara gemuruh, angin liar berputar kencang. Pergerakan Fang Lin di tengah angin kencang menjadi semakin sulit, dan sekali lagi melepaskan jurus 9 langkah surganya. Apakah Sekte Pil sengaja menempatkan harimau putih ini di sini untuk berurusan denganku? Bagaimana mungkin dia begitu kuat? Fang Lin mengutuk dalam hati. Dia dengan cepat meraih tas istana 9 miliknya dan sebuah jimat giok hijau muncul di tangannya. Saat harimau putih menerkam ke arahnya, Fang Lin menghancurkan jimat giok itu tanpa ragu-ragu. Saat jimat giok itu hancur, pedang Ki yang menyilaukan muncul, melesat langsung ke arah harimau putih. Pedang Ki itu sangat cepat, dan harimau putih sudah menyerbu ke depan. Meskipun melihat pedang Ki, ia tidak punya waktu untuk bereaksi dan hanya bisa bersiap menerima serangan dari pedang Ki. Dengan suara, "Sik," Ki pedang meninggalkan luka sepanjang lengan di tubuh harimau putih, yang seketika membuat separuh tubuh harimau putih berlumuran darah. Akan tetapi, setelah melukai macan putih, Ki pedang langsung lenyap, kekuatannya hanya cukup untuk satu serangan. Luka itu, meski hanya luka dangkal, membuat macan putih semakin marah. Ia tidak peduli dengan luka berdarah di tubuhnya dan menerjang kepala Fang Lin, mulutnya terbuka lebar hingga batas maksimal. Fang Lin terkesiap, meraih jimat giok lainnya dan sekali lagi melepaskan pedang Ki. Ledakan. Namun kali ini, Ki pedang diblokir oleh manik bundar dan tidak menimbulkan kerusakan apapun pada harimau putih. Saat Fang Lin terus mundur, dia melihat inti iblis berwarna putih susu mengambang di depan harimau putih. Inti iblis inilah yang telah menghalangi Ki pedangnya. Bahkan menggunakan kekuatan inti iblis. Apakah ia bersiap untuk bertarung sampai mati denganku? Fang Lin mencibir dingin, tetapi merasakan sedikit kepanikan di hatinya. Efek asap hitam itu belum muncul, di luar dugaan Fang Lin. Awalnya dia mengira seharusnya sudah muncul sekarang. Namun saat melihat harimau putih, ia tampak semakin ganas, tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan. Fang Lin sudah mulai merasakan langkahnya menjadi lebih berat. Ini adalah tanda bahwa kekuatan batinnya telah terkuras habis dan stamina fisiknya tidak mampu mengimbanginya. Namun, macan putih masih penuh vitalitas. Ia bahkan telah mengeluarkan inti iblis. Hal ini membuat Fang Lin semakin sulit untuk bertahan. Tanpa membuang waktu, Fang Lin mengeluarkan 3 jimat giok dari tas istana 9 dan menghancurkan semuanya sekaligus. Cepat cepat cepat. 3 pedang Ki yang ganas di malam hari tampak sangat mencolok, secara kolektif mengarah ke harimau putih. Jimat giok yang diperoleh Fang Lin dari murid sekte bela diri jumlahnya terbatas dan merupakan barang berharga yang ia tukarkan dari orang lain dengan pilnya. Setiap kali digunakan, akan berkurang 1. Bahkan saat Fang Lin berhadapan dengan buaya hitam, dia tidak tega menggunakannya. Sekarang, dia hampir menghabiskan semua persediaannya. Melihat pedang Ki yang ganas, harimau putih langsung merasa takut. Ia melihat pedang Ki mendekat dengan cepat, dan inti iblis menyinari lingkaran cahaya merah samar yang menyelimuti harimau putih.
Pedang Qi bertabrakan keras dengan lingkaran cahaya merah, mendorong inti iblis sedikit ke belakang, sementara harimau putih, seolah-olah terkena hantaman keras, memperlihatkan kondisi kemunduran. Menyadari kekuatan dahsyat inti iblis, yang bahkan mampu menahan Qi pedang, Fang Lin merasa semakin frustrasi. Bagaimana mungkin aku bisa bertemu dengan binatang iblis yang bisa memanfaatkan kekuatan inti iblis? Bukankah binatang iblis yang mampu melakukan itu seharusnya hanya 1 dari 10? Fang Lin mendesah tak berdaya. Bab 81, Puncak sudah dekat. Fang Lin mengutuk dalam hati, macan putih ini ternyata bisa menggunakan kekuatan inti iblis yang berada di luar dugaannya. Inti iblis adalah akar dan sumber kekuatan binatang iblis, tetapi tidak banyak binatang iblis yang dapat menggunakan kekuatan inti iblis. Pertama, kecuali binatang iblis memiliki level yang cukup tinggi, telah menghasilkan kecerdasan seperti manusia, ia bahkan tidak tahu cara menggunakan kekuatan inti iblis. Kedua, sangatlah sulit untuk menggunakan kekuatan inti iblis, kecuali binatang iblis tersebut mewarisi garis keturunan, binatang iblis biasa tidak akan mampu menggunakan inti iblis di dalam dirinya hingga mereka mati. Namun, harimau putih ini, dengan perubahan sebelumnya, menunjukkan bahwa ia adalah iblis. Binatang yang mewarisi beberapa garis keturunan dan dapat menggunakan kekuatan iblis. Inti. Dengan menambahkan semua ini, binatang iblis ini mungkin tampak seperti seorang kultivator transformasi 1 lapisan ke-8, tetapi sebenarnya, sulit untuk dibandingkan bahkan dengan beberapa binatang iblis biasa di transformasi 1 lapisan ke-9. Kekuatan inti iblis, jika dikerahkan sepenuhnya, cukup untuk membunuh Fang Lin seketika, tidak menyisakan kesempatan untuk menghindar atau melawan. Untungnya, meskipun harimau putih ini dapat menggunakan kekuatan inti iblis, levelnya tidak cukup tinggi untuk mencapai tingkat itu, dan hanya dapat memanfaatkan sebagian dari kekuatan inti iblis. Tetapi meski begitu, Fang Lin kini berada dalam situasi yang sulit, hampir terpojok oleh macan putih ini. Meskipun jurus 9 langkah surganya tetap stabil, namun langkah kakinya menjadi semakin berat, seolah terbebani oleh timah. Terengah-engah Fang Lin juga menjadi semakin sering, tanda cepatnya habisnya tenaga batin dan fisiknya. Sialan, kenapa asap beracun itu belum bereaksi? Ini tidak mungkin. Fang Lin melihat cahaya merah samar bersinar di inti iblis dan aura ganas menyebar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati. Mungkin gerutuan Fang Lin berhasil, tiba-tiba tubuh harimau putih bergetar pelan, lalu cahaya di inti iblis pun cepat meredup. Mata Fang Lin menjadi cerah saat dia melihat ekspresi harimau putih yang dengan cepat berubah lesu, dengan kabut berkelebat di mata harimaunya, dia merasa sangat gembira, mengetahui bahwa asap beracunnya akhirnya bekerja pada saat ini. Sialan, fisik harimau putih ini benar-benar kuat, racunnya butuh waktu lama untuk bereaksi. Fang Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dengan rasa takut yang masih ada di hatinya. Jika racunnya bereaksi sedikit lebih lambat, dia akan berada dalam bahaya besar. Inti iblis kembali ke dalam tubuh harimau putih, sosoknya bergoyang dan mulai berputar di tempat, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Fang Lin meraihnya dan sebuah belati muncul di tangannya, tetapi dia tidak langsung menyerang dan memilih untuk terus mengamati. Su Sangao dan yang lainnya di kejauhan juga menghela napas lega. Jika bahkan Fang Lin tidak bisa menghadapi macan putih ini, mereka hanya bisa melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Harimau putih menatap Fang Lin dengan mata harimaunya, penuh keterkejutan dan kebingungan, serta sedikit ketakutan. Ia tidak mengerti mengapa ia merasa begitu lemah, seolah-olah embusan angin pun dapat menjatuhkannya. Jelas ia masih punya banyak kekuatan dan tenaga inti iblis yang kuat, tetapi mengapa ia tidak bisa menggunakannya sama sekali? Tentu saja, si macan putih tidak akan mengerti. Ia telah menghirup asap beracun Fang Lin. Namun, ia bingung tetapi tidak bodoh. Naluri binatang iblis membuatnya mengerti bahwa tinggal di sana dapat membahayakan nyawanya. Jadi, di bawah tatapan Fang Lin yang tercengang, si harimau putih merintih dan berlari ke dalam kegelapan. Meskipun tersandung ketika berlari, harimau putih itu tetap menghilang dari pandangan Fang Lin dengan tekadnya yang pantang menyerah. Melihat ini, Fang Lin terdiam sejenak, lalu tersenyum masam, menyimpan belatinya dan jatuh ke tanah karena kelelahan. Aku kelelahan, gerutu Fang Lin, lalu meminum pil lainnya, dan tenaga dalamnya pun pulih dengan cepat. Mengenai luka di dadanya, Fang Lin menunduk dan melihat bahwa efek bubuk obat putih itu tidak terlalu kentara, masih ada darah yang perlahan merembes keluar. Pada saat ini, Fang Lin mengeluarkan sebotol bubuk obat lagi dan menuangkannya ke luka.
Bubuk obat itu berwarna hitam dan mengeluarkan bau yang menyengat. Untung saja aku membawa bubuk generasi kulit ini, kalau tidak, akan sulit untuk bergerak dengan luka ini, Fang Lin berkata dalam hati, dan bersandar di pohon untuk beristirahat. Su Sangao dan yang lainnya datang mendekat, wajah mereka menunjukkan kelegaan, mereka semua jelas ketakutan oleh pertempuran berbahaya antara Fang Lin dan Macan Putih. Fang, kamu baik-baik saja. Jika kamu benar-benar tidak bisa mengatasinya, jangan memaksakan diri. Mendaki ke puncak bukanlah hal yang penting, kata Su Sangao. Fang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, biarkan aku istirahat 1 malam, dan aku akan baik-baik saja. Mendengar ini, Su Sangao tidak mengatakan apa-apa lagi. Meskipun dia khawatir, dia tahu bahwa Fang Lin adalah orang yang sangat bijaksana. Karena Fang Lin berkata demikian, sepertinya lukanya tidak terlalu serius. Kita tidak tahu binatang iblis apa lagi yang ada di sini, haruskah kita pergi? Seorang pemuda berkata dengan hati-hati. Fang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, ini adalah wilayah Macan Putih, binatang iblis lain tidak akan berani muncul di sini, tidak akan ada bahaya jika kita tetap di sini. Mendengar kata-kata Fang Lin, semua orang merasa sangat lega, mereka duduk di sekitar Fang Lin, secara tersirat melindunginya. Lingkungan di sekitarnya masih samar-samar meninggalkan aura ganas sang Macan Putih, begitu pula dengan bau darah yang agak menyengat, mereka semua tidak berani untuk benar-benar rileks, bahkan ketika beristirahat, mereka tetap membuka satu mata. Tak lama kemudian, Fang Lin pun tertidur. Ia terlalu lelah dan butuh istirahat yang cukup. Wajar saja jika ia tertidur tanpa ia sadari. Melihat Fang Lin begitu kelelahan, semua orang bertindak sebagai pelindungnya. Terutama Su Sangao, dia tidak mengendurkan kewaspadaannya sepanjang malam dan terus waspada terhadap setiap gerakan di sekitarnya. Saat fajar menyingsing, Fang Lin membuka matanya kembali cerah seperti biasa, dan ekspresi kelelahannya pun lenyap. Walaupun luka di dadanya belum sembuh sepenuhnya, namun lukanya sudah pulih sekitar 70 hingga 80%, asalkan dia tidak melakukan gerakan besar, hal itu tidak akan terlalu berpengaruh padanya. Hanya tinggal 1 hari lagi, aku harus sampai di puncak sebelum gelap. Fang Lin bangkit berdiri, dan yang lainnya juga segera bangun. Mereka menunda sebentar lalu melanjutkan perjalanan ke atas. Namun, karena Fang Lin belum pulih sepenuhnya, kecepatan mereka cukup lambat. Mereka sangat berhati-hati, setiap kali mereka melihat sesuatu yang aneh, mereka akan segera mundur atau mengubah arah. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu beberapa binatang iblis beberapa kali, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki level yang relatif rendah. Mereka mengusir mereka atau melewati mereka. Mereka berhenti dan pergi, dan menjelang siang, mereka memilih untuk beristirahat. Saat itu, Fang Lin sudah pulih sepenuhnya. Dia menyingkirkan bubuk hitam dari luka di dadanya, memperlihatkan daging yang baru tumbuh di bawahnya. Daging barunya tampak lembut, tetapi seiring waktu, daging tersebut tidak lagi terlihat. Jarak ke puncak tidak jauh, tetapi bagian terakhir adalah yang paling berbahaya. Kebanyakan binatang iblis yang kuat bersembunyi di bagian terakhir ini, menimbulkan tantangan terbesar bagi siapapun yang ingin mencapai puncak. Fang Lin mendongak ke puncak yang samar-samar terlihat, alisnya sedikit berkerut, dan tampak ekspresi berpikir di wajahnya. Bab 82, Penyamaran Sempurna. Perjalanan terakhir ini mungkin akan sulit. Barang yang sudah kusiapkan ini pasti berguna sekarang, Fang Lin bergumam pada dirinya sendiri, dengan dagu di tangan. Semua orang berhenti sejenak untuk beristirahat dan mulai mendiskusikan bagaimana melanjutkan perjalanan yang tersisa. Mencapai puncak bukanlah hal yang mudah. Setiap pendaki yang berhasil dapat dikatakan telah melewati pertempuran sengit dengan binatang buas dalam perjalanan mereka. Di antara mereka yang hadir, hanya Fang Lin yang memiliki kekuatan untuk mencapai puncak. Sisanya beruntung telah mencapai sejauh ini. Mereka bisa saja terus mengikuti Fang Lin, tetapi mereka harus menghadapi binatang iblis yang lebih ganas lagi, sehingga menjadi beban baginya. Semua orang, termasuk Su Sangao, memahami hal ini dengan baik. Mereka tahu bahwa mereka telah mulai membebani Fang Lin setelah mereka melewati setengah jalan mendaki gunung. Meskipun Fang Lin tidak pernah mengeluh, Su Sangao dan yang lainnya menyadari sudah waktunya bagi mereka untuk tidak menghalangi Fang Lin dan dengan anggun mundur. Fang, kami tidak akan menemanimu lagi. Kami tidak ingin menjadi beban bagimu, kata Su Sangao kepada Fang Lin sambil tersenyum. Fang Lin mengerutkan kening dan menjawab, aku bisa membawa kalian semua bersamaku. Sebelum Su Sangao sempat bereaksi, seorang pemuda lain menyela,
kami juga ingin memanjat bersamamu, tetapi jika kami ikut, kami khawatir akan memperlambatmu. Yang lain menimpali, kami puas bisa menemani Fang dalam perjalanan ini. Setelah ini, melihatnya mencapai puncak akan menjadi hadiah yang cukup. Mereka semua memilih untuk menyerah, meskipun beberapa ingin mencapai puncak. Namun, penting untuk mengetahui batas kemampuan diri sendiri. Pada tahap ini, kemunduran mereka sangat penting bagi mereka dan Fang Lin. Fang Lin tidak membantah lebih jauh tetapi hanya menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Su Sangao menyeringai, meskipun kami telah memilih untuk pergi, kami masih ingin membantu Fang untuk terakhir kalinya. Setelah mengawal Fang Lin selama 2 jam lagi, Su Sangao dan yang lainnya meninggalkan Medicine, Seeking Peak. Kelompok itu, yang awalnya terdiri lebih dari selusin orang, hanya tersisa 1 orang, Fang Lin, pada perjalanan terakhir. Fang Lin merasakan emosi yang rumit. Awalnya ia enggan memimpin orang-orang ini, tetapi perjalanan singkat mereka bersama-sama telah memantapkan dirinya sebagai pilar kekuatan mereka. Sekarang, dengan harapan Su Sangao dan yang lainnya, Fang Lin bersiap untuk menyerbu menuju puncak-puncak pencarian obat. Dia akan mencapai puncak. Untuk berjaga-jaga, aku perlu menggunakannya. Fang Lin menarik napas dalam-dalam, menatap puncak gunung. Fang Lin meraih 9 istana tasnya dan menemukan pil abu-abu. Tanpa pikir panjang, Fang Lin menelannya. Setelah meminum pil abu-abu, secercah cahaya merah muncul di mata Fang Lin, dan tubuhnya dipenuhi ki iblis yang kuat. Pada saat itu, Fang Lin tidak lagi merasa seperti seorang seniman bela diri, melainkan seperti binatang iblis yang menyamar sebagai manusia. Fang Lin menyeringai, merasakan ki iblis yang kuat mengalir melalui tubuhnya. Dia meraih tas 9 istana dan mengeluarkan sesuatu yang lain. Itu adalah sepotong tulang besar berwarna putih bersih. Itu jelas bukan tulang manusia, melainkan tulang binatang. Bagian tulang binatang iblis. Fang Lin menatap ruas tulang itu dengan ekspresi serius. Dia bisa merasakan aura yang sangat mengerikan terpancar darinya. Meskipun tulang binatang iblis ini berada di ambang pembusukan, sisa-sisanya Demon Ki di dalamnya kuat. Binatang itu, dalam hidupnya, pasti telah mengalami 3 transformasi, Fang Lin merenung dalam hati. Segmen tulang binatang iblis inilah yang menjadi andalan utama Fang Lin dalam perjalanannya ke puncak pencarian obat. Membawa tulang membuat ki iblis di sekitar Fang Lin secara signifikan lebih padat. Bahkan saat hanya berdiri di sana, intensitas ki iblis Fang Lin mengeluarkan aura yang luar biasa. Aura itu jauh lebih kuat daripada yang bisa dia panggil saat melawan macan putih sebelumnya. Dengan level Demon Ki milikku saat ini, aku seharusnya setara dengan Demon Beast dengan 3 transformasi. Aku seharusnya tidak dapat diserang dalam situasi ini. Puncak pencarian obat, Fang Lin menegaskan, sambil berangkat menuju puncak. Dalam perjalanannya, seekor ular piton emas melesat keluar. Ketika merasakan ki iblis yang mengerikan dari Fang Lin, ular piton itu segera berbalik dan melarikan diri dengan panik. Seekor setan beruang, yang tingginya lebih dari 3 orang, meraung dan menerjang ke arahnya. Namun, dalam jarak 10 langkah dari Fang Lin, setan itu tiba-tiba roboh dan menggigil ketakutan. Seekor rubah putih tingkat 9 yang bertransformasi satu mencoba menyergap Fang Lin. Namun, di bawah tatapan Fang Lin, rubah itu mulai gemetar tak terkendali, mengotori dirinya sendiri karena ketakutan. Seluruh puncak pencarian obat menjadi kacau balau. Terlepas dari tingkatan mereka, semua binatang iblis dipaksa tiarap karena takut. Akhirnya, makhluk paling tangguh di puncak pencarian obat, seekor ular piton berkaki 4 yang hampir menjadi naga banjir, muncul. Ia bersujud di hadapan Fang Lin seperti seorang pelayan dan meludahkan sebutir manik putih dari mulutnya. Fang Lin mengambil manik-manik putih itu tanpa ekspresi. Manik ini bukan inti iblis, melainkan sumber daya alam langka yang disebut Mutiara Roh Bulan. Mutiara ini lahir dari Saripati Bulan. Mutiara Roh Bulan ini, benda berharga milik ular piton berkaki 4, telah dipelihara selama ratusan tahun. Ular piton itu bermaksud menelannya saat hendak bermetamorfosis menjadi naga banjir dan menjadikannya bagian dari dirinya sendiri. Namun sekarang, ia dengan rela menyerahkan harta bendanya yang paling berharga kepada Fang Lin sebagai bentuk penghormatan. Tingkat ketakutannya terhadap Fang Lin dapat dibayangkan. Bagi binatang iblis ini, Fang Lin, dengan ki iblisnya yang kuat, adalah salah satu dari mereka. Auranya yang luar biasa memaksa semua binatang iblis di puncak pencari obat untuk tunduk. Tidak ada rintangan di jalannya. Pendekatan Fang Lin belum pernah terjadi sebelumnya.
Sementara para pengikut Sekte Pil sebelumnya yang berhasil mencapai puncak tidak diragukan lagi kuat dan beruntung, Fang Lin tampaknya telah menipu, dengan mengintimidasi semua binatang iblis di puncak pencarian obat dengan ki iblisnya. Inilah rencana Fang Lin selama ini. Pil yang ditelannya sebelumnya dibuat dari puluhan inti iblis. Pil itu membuatnya dipenuhi dengan ki iblis untuk jangka waktu tertentu. Sekitar selusin inti iblis yang diperolehnya dari para pengikut Sekte Bela Diri kurang lebih telah digunakan untuk membuat pil. Tentu saja, pil itu saja tidak cukup bagi Fang Lin untuk bertindak berani. Ruas tulang binatang iblis adalah kunci sebenarnya. Ruas tulang itu juga diperoleh dari seorang murid Sekte Bela Diri yang gagal mengenali nilainya. Di sisi lain, Fang Lin telah mengenali potensinya dan diam-diam menambahkannya ke gudang senjatanya. Sekarang, segmen tulang memang memainkan perannya. Dengan bantuan tulang dan pil, Fang Lin menyamarkan dirinya sebagai binatang iblis dengan 3 transformasi, dan dengan demikian mendominasi puncak pencari obat. Dia hanya selangkah lagi untuk mencapai puncak. Tepat sebelum Fang Lin hendak mencapai puncak, seorang wanita, penuh luka, berdiri di puncak kedua Medicine Seeking. Wajahnya yang pucat menunjukkan ekspresi gembira. Murid biasa-biasa saja Gu Liuli berhasil mencapai puncak. Sebuah suara menggelegar menggema di seluruh Sekte Pil, mengundang pandangan terkejut, iri, dan kagum ke arah sosok lemah di puncak. Hampir bersamaan, seorang pria berpakaian putih, tanpa ekspresi, berdiri di puncak ketiga. Di bawahnya, ada 3 sosok dalam bayangan. Murid elit Meng Chaoyang berhasil mencapai puncak. Suara nyaring itu terdengar lagi, mengumumkan pendaki terakhir dari puncak ketiga. Meng Chaoyang, salah satu dari 4 elit Sekte Pil, dan saat ini yang paling terkenal di antara mereka, telah berhasil mencapai puncak. Bab 83, Pedang Kuno Naga Berkeliaran. Kenaikan Meng Chaoyang telah diantisipasi oleh banyak orang dan mengejutkan sebagian orang. Akan tetapi, tampaknya Meng Chaoyang tidak melalui perjuangan nyata apapun, dan dengan mudah mencapai puncak, yang agak aneh. Dari 3 puncak pencari obat, puncak kedua dan ketiga telah berhasil didaki dan hanya puncak pertama yang tersisa. Namun, tidak ada yang benar-benar berharap ada yang bisa menaklukkan puncak pertama karena penantang sebelumnya adalah murid tingkat rendah. Pendakiannya sangat sulit, dan selama 3 tahun terakhir, tidak ada murid tingkat rendah yang mampu mendaki puncak pencarian obat. Tahun ini diperkirakan tidak berbeda. Sementara perhatian semua orang terfokus pada Gu Liuli dari puncak kedua dan Meng Chaoyang dari puncak ketiga, sebuah suara keras bergema di seluruh Sekte Pil. Murid tingkat rendah Fang Lin telah berhasil mencapai puncak. Ketika kata-kata itu diucapkan, sekumpulan tatapan takjub tertuju ke arah puncak pertama, di mana mereka melihat sebuah sosok berdiri tegak. Gu Liuli dari puncak kedua dan Meng Chaoyang dari puncak ketiga keduanya mengalihkan perhatian mereka ke sosok di puncak pertama. Ekspresi terkejut tampak di wajah Gu Liuli yang kelelahan, sementara Meng Chaoyang tetap tanpa ekspresi, tampaknya tidak terlalu terkejut sama sekali. Akhirnya, ada yang berhasil mencapai puncak pertama. Itu memang langka. Seperti yang diharapkan, Fang Lin, yang telah mengalahkan murid tingkat tinggi sebelumnya, membuktikan kejeniusannya. Memang, Fang Lin mungkin memiliki reputasi yang beragam, tetapi dia tidak dapat disangkal merupakan sosok penting di Sekte Pil kita. Di seluruh Sekte Pil, komentar tentang Fang Lin terdengar tiada henti, ada yang mengagumi, ada yang terkesima, dan ada pula yang mencibir. Su Sangao dan yang lainnya berdiri di dasar puncak pertama, menatap Fang Lin di puncak, wajah mereka penuh kegembiraan. Bahkan Wu Mengsheng, yang telah mengundurkan diri lebih awal karena cedera, dibantu untuk bergabung dengan kelompok itu. Ia tersenyum tipis saat melihat sosok Fang Lin yang berdiri tegak. 3 tetua yang bertugas mengelola puncak pertama juga berdiri di kaki gunung. Tetua Wan dan tetua setengah baya itu cukup senang, sementara tetua Gao memandang dengan pandangan mencemooh. Di dalam aula besar Sekte Pil, Gu Daofeng, ketua tetua, membuka matanya saat Fang Lin mencapai puncak, lalu diam-diam menutupnya lagi. Di atas batu hijau, 2 saudara perempuan yang tampak sangat mirip berdiri berdampingan. Wanita berjubah hijau dengan rambut panjang itu memiliki sedikit lengkungan di sudut bibirnya saat dia melihat ke arah puncak pencarian obat dari Sekte Pil. Gadis muda kurus dan berambut pendek di sebelahnya linglung, sambil memegang erat lengan kakaknya. Adik kecil, mungkin dia benar-benar bisa menyembuhkan kita, kata Han Yinyu setelah beberapa saat. Suaranya mengandung campuran antara harapan dan kegelisahan. Han Xiaoxing tidak mengatakan apa-apa, hanya menggelengkan kepalanya. Sejak lahir,
dia telah kehilangan cahaya dan harapannya sendiri. Meskipun adiknya penuh harapan pada Fang Lin, dia tetap tidak percaya pada keajaiban. Tepat pada saat ini, cahaya pedang ungu yang menjulang tinggi tiba-tiba meraung dari Sekte Bela Diri. Cahaya pedang itu seperti bayangan naga, mengeluarkan gema nyanyian naga yang menggemparkan seluruh Sekte Kabut Ungu. Tatapan semua murid, terlepas dari apakah mereka dari Sekte Pil atau Sekte Bela Diri, tertuju pada bayangan naga yang menari tinggi di atas langit. Ini adalah tanda lahirnya senjata dewa. Gu Daofeng menatap cahaya pedang yang membawa bayangan naga dan berkata dengan suara yang dalam. Di puncak pencarian obat, Fang Lin juga terkejut saat melihat bayangan naga yang melayang tinggi. Meskipun jejak Ki naga ini samar, itu benar-benar ada. Sepertinya seseorang dari Sekte Bela Diri telah memperoleh senjata kuno yang dipenuhi dengan Ki naga, pikir Fang Lin, merasa sedikit tidak berdaya. Tepat saat dia mulai menikmati tatapan kagum dari semua orang di sekitarnya setelah pendakiannya yang susah payah diraih, dia tidak menyangka sorotan akan dicuri begitu cepat oleh Sekte Bela Diri. Seperti Fang Lin, Gu Liuli di puncak kedua juga merasakan kejanggalan. Sedangkan Meng Chaoyang di puncak ketiga, bahkan dengan Sekte Bela Diri yang mengeluarkan cahaya pedang bayangan naga, dia hampir tidak menunjukkan perubahan apapun dalam ekspresinya. Di Sekte Bela Diri, di atas danau pedang tenggelam, seorang pemuda berwajah pucat sedang mengacungkan pedang kuno yang tertutup karat. Pada saat ini, seekor naga kecil yang menyerupai hantu tengah berputar-putar di sekitar pedang kuno itu sementara mata pemuda itu terpejam rapat, tampaknya menahan rasa sakit yang luar biasa. Semua pengikut Sekte Bela Diri di tepi danau pedang tenggelam memperhatikan pemuda yang memegang pedang kuno itu dengan penuh harap dan kagum. Ledakan, bayangan naga yang menari di langit tiba-tiba jatuh, kembali ke pedang kuno. Pemuda itu tiba-tiba membuka matanya, cahaya tajam berkelap-kelip di matanya. Pedang ini, naga menari. Suara pemuda itu bergema ke segala arah. Saat berikutnya, seluruh Sekte Bela Diri bersorak. King Jianzi ini, dia benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai jenius teratas dari Sekte Bela Diri, keberuntungan dan kesempatan yang luar biasa untuk menemukan senjata suci dari zaman kuno. Han Yinyu merenung. Dia sangat kuat. Han Xiaoxing, yang berada di sampingnya, jarang berbicara. Suaranya dingin, tetapi mengandung sedikit kelembutan yang hanya terungkap saat dia bersama saudara perempuannya. Han Yinyu menjawab dengan senyum manis, "Bagaimana denganmu?" Ekspresi bangga muncul di wajah Han Xiaoxing saat dia berkata, "Aku bahkan lebih kuat." Di Sekte Pil, Fang Lin dan dua pendaki sukses lainnya dipanggil oleh ketua-tetua Gu Daofeng ke aula besar Sekte Pil. Di dalam aula besar, Gu Daofeng duduk tinggi di puncak, auranya mengesankan. Di kedua sisi di bawahnya berbaris banyak tetua. Hampir seluruh kontingen tetua dari Sekte Pil telah berkumpul. Fang Lin pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, saat validasi formula pilnya yang sudah disempurnakan. Fang Lin juga menyadari bahwa suasana di aula itu agak tidak biasa, banyak tatapan mata yang tidak tertuju pada kedua orang itu, tetapi padanya. Memahami suasana yang aneh, Fang Lin mencibir dalam hatinya. Dia sudah menebak apa yang sedang terjadi, tetapi dia tetap tenang, telah bersiap untuk menghadapi situasi ini. Ki iblis di tubuh Fang Lin hampir menghilang. Saat meninggalkan puncak pencarian obat, dia telah menyimpan potongan tulang binatang iblis di tas istana 9 miliknya. Sedangkan untuk pil obat di dalam tubuhnya, efeknya telah habis. Sekalipun masih ada sedikit ki iblis yang tersisa, itu hampir tidak terdeteksi. Jika Fang Lin datang ke aula besar Sekte Pil yang penuh dengan ki iblis, dia mungkin telah ditangkap oleh para tetua bahkan sebelum dia sempat berbicara. Salam kepada ketua dan para tetua yang terhormat. Trio Fang Lin membungkuk kepada Gu Daofeng dan para tetua lainnya yang hadir. Gu Daofeng tersenyum dan berkata, "Dalam ekspedisi puncak pencarian obat tahun ini, kalian bertiga tampil dengan sangat baik, masing-masing mencapai puncak. Sudah 3 tahun sejak ketiga puncak itu tidak ada yang mencapai puncaknya pada waktu yang sama. Kalian semua adalah kebanggaan Sekte Pil kami. Saya sangat senang." Ketiganya membungkuk lagi, tetapi tak seorang pun menaruh terlalu banyak kepercayaan pada kata-katanya. Tanpa basa-basi lagi, Gu Daofeng memberi isyarat dan dua tas istana 9 terbang menuju Meng Chaoyang dan Gu Liuli. Fang Lin terkejut, namun segera menenangkan diri dan menundukkan kepalanya dalam diam. Meng Chaoyang dan Gu Liuli juga bingung. Mengapa Fang Lin tidak menerima hadiah apapun? Akan tetapi, mereka berdua tidak terlalu memikirkannya, yang penting mereka menerima ganjarannya, mereka tidak peduli dengan yang lain.
Kalian berdua boleh pergi sekarang, kata Gu Daofeng. Meng Chaoyang dan Gu Liuli melirik Fang Lin sebelum keluar dari aula besar. Bab 84, menuduh Fang Lin. Setelah keduanya pergi, suasana di aula utama menjadi lebih aneh, ada yang tersenyum muram, ada yang dingin dan acuh tak acuh, dan ada pula yang menatap Fang Lin dengan kekhawatiran terukir di wajah mereka. Wajah Gu Daofeng tidak menunjukkan rasa senang maupun marah, selalu memancarkan sikap lembut, membuatnya tampak seperti pria terpelajar. Fang Lin tetap pada pendiriannya, berusaha tetap tenang meskipun banyak mata yang tertuju padanya. Waktu terus berlalu tanpa ada yang berbicara dan tak seorang pun pergi. Bahkan suara napas pun terdengar sengaja diredam. Pada saat ini, bahkan jatuhnya peniti ke lantai kemungkinan besar akan terdengar oleh semua orang. Suasana hening. Keheningan yang terdengar. Fang Lin, di tengah suasana yang mencekam dan tenang ini, tidak merasakan kecemasan atau tekanan apapun. Sebaliknya, pikirannya melayang, bertanya-tanya apa yang harus ia makan nanti. Fang Lin, apa yang sedang kamu pikirkan? Suara Gu Daofeng tiba-tiba bergema, nadanya sangat lembut, mirip dengan angin musim semi, seperti seorang senior yang berbicara dengan juniornya tanpa menunjukkan aura superioritas apapun. Tanpa ragu, Fang Lin berkata, aku sedang memikirkan apa yang harus kumakan setelah pergi. Aku tidak makan daging selama 3 hari, mulutku benar-benar hambar. Mendengar kata-katanya, Gu Daofeng berhenti sejenak sebelum tertawa. Di antara sekian banyak tetua yang hadir, sebagian berusaha menyembunyikan tawa mereka atas absurditas itu, sedangkan sebagian lainnya hanya tercengang. Anak ini, dia benar-benar tidak punya masalah. Meng Wuyu menggelengkan kepalanya dan terkekeh getir, Mu Yan di sampingnya, mengangguk sedikit, menganggap Fang Lin luar biasa karena mampu bercanda di saat seperti ini. Dia pura-pura bodoh bahkan saat dia diambang bencana. Benar-benar menjijikkan. Zhao Dengming mencibir diam-diam. Baru setelah Fang Lin selesai bicara dia menyadari kesalahannya, wajahnya menunjukkan tanda-tanda malu. Aku salah bicara. Fang Lin berdeham dan berkata. Gu Daofeng tersenyum tipis, tampak bersemangat. Ia berkata, tidak apa-apa. Kita memang harus makan lebih banyak daging. Bagaimanapun, meskipun kita adalah penyuling pil, kita juga seniman bela diri. Memperkuat diri kita sendiri adalah hal yang penting. Pernyataan ini membuat para tetua tertawa terbahak-bahak. Kepala Sekte Pil menasihati seorang murid untuk mengonsumsi lebih banyak daging memang kejadian yang lucu. Fang Lin terus mengangguk dengan antusias, wajahnya berseri-seri. Tampaknya berdiskusi tentang makanan dengan pemimpin sekte membuatnya bersemangat. Akhirnya, seseorang tidak dapat menahan diri. Dia berdiri dari kerumunan dan mengumumkan dengan keras, melapor kepada pemimpin sekte, pemuda ini Fang Lin telah dengan jahat menyakiti sesama murid di puncak pencarian obat. Tindakannya kejam. Saya sarankan kita bawa dia ke pengadilan dan membuktikan kesalahannya. Mendengar ini, Fang Lin melihat dan mengenali orang yang berbicara sebagai tetua Gao, salah satu dari 3 tetua yang telah membuka gerbang puncak pencarian obat beberapa hari sebelumnya. Sejak saat itu, dia bersikap tidak ramah. Setelah menyelesaikan pernyataannya, Penatua Gao menatap Fang Lin dengan mata dingin dan muram. Fang Lin melihat jejak penghinaan dan kekejaman dalam tatapan Penatua Gao. Pemimpin sekte, Fang Lin telah melanggar tabu besar Sekte Pil, kita harus menyelidiki ini. Zhao Dengming segera setuju, bangkit berdiri. Tentu saja, Yu Zhen tidak mau ketinggalan dan langsung setuju, lagi pula, keberhasilannya mencapai puncak tanpa cedera sangat mencurigakan dan memerlukan penyelidikan menyeluruh. Tidak berhenti di situ saja. Seorang tetua berambut putih dari Paviliun Pil dengan tenang menambahkan, melaporkan kepada pemimpin sekte, Paviliun Pil kami telah menemukan Fang Lin secara pribadi menjual pil, menunjukkan rasa tidak hormat yang besar terhadap aturan paviliun kami. Harap pertimbangkan hal ini. Mendengar ini, ekspresi Fang Lin tetap tidak berubah, tetapi dia mencibir dalam hati. Sepertinya orang-orang ini ingin menindasku dengan kejam hari ini. Tapi aku, Fang Lin, tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kau inginkan dengan mudah. Pikir Fang Lin. Gu Daofeng, mendengarkan beberapa tetua menuduh Fang Lin, mempertahankan ekspresi tenang, seolah-olah dia mendengar sesuatu yang sepele. Begitu tetua Paviliun Pil selesai berbicara, Gu Daofeng menatap Fang Lin. Senyum di wajahnya perlahan menghilang, digantikan oleh ekspresi serius. Aura yang menindas turun, menyebabkan Fang Lin sedikit gemetar. Dia tahu itu adalah Gu Daofeng yang diam-diam menegaskan otoritasnya. Fang Lin, apakah tuduhan para tetua yang terhormat itu benar?
Gu Daofeng bertanya, alisnya sedikit berkerut, dan sedikit keraguan melintas di matanya. Fang Lin membungkuk, menunjukkan rasa hormat. Sambil tetap tenang, dia berkata, saya mengaku bersalah. Apa? Saat kata-kata itu keluar, seluruh aula utama langsung menjadi heboh. Meng Wuyu dan Mu Yan keduanya membelalakan mata mereka, sulit mempercayai bahwa Fang Lin begitu mudah mengakui kesalahannya. Sebaliknya, Zhao Dengming, Yu Zhen, Penatua Gao, dan Penatua dari Paviliun Pil menunjukkan tanda-tanda kegembiraan. Yan Zhengfeng, tetua dengan masa jabatan terlama, mengerutkan kening, jelas terkejut dengan pengakuan tegas Fang Lin. Karena Fang Lin telah mengaku bersalah, aku meminta pemimpin sekte untuk melanjutkan hukumannya, untuk menjaga disiplin sekte Pil. Zhao Dengming meminta dengan sopan. Fang Lin melirik Zhao Dengming dan berkata, kesalahan yang kuakui adalah penjualan pil secara pribadi, sedangkan tuduhan tetua Gao bahwa aku menyakiti sesama murid, itu sama sekali tidak berdasar. Mereka mencoba menodai nama baikku. Aku meminta pemimpin sekte untuk menyelidiki ini. Penatua Gao langsung berteriak, berani sekali kau, Fang Lin. Beraninya kau berdebat di depan pemimpin sekte dan para tetua yang terhormat. Buktinya kuat, kau telah melukai sesama muridmu di puncak pencarian obat. Kesalahanmu tidak dapat dimaafkan. Fang Lin tersenyum dan menjawab, Penatua Gao menyebutkan bukti kuat. Kalau begitu, tolong tunjukkan bukti yang diduga ini. Gu Daofeng mengangguk dan berkata, Penatua Gao, menyakiti sesama murid adalah kejahatan berat. Kita tidak boleh lupa bahwa kita tidak dapat menuduh murid manapun secara salah, tetapi kita juga tidak dapat membiarkan siapapun yang bersalah. Jika Anda memiliki bukti yang kuat, saya pasti akan berurusan dengan Fang Lin. Namun, jika Anda tidak dapat memberikan bukti apapun, itu berarti Anda menuduh Fang Lin secara salah. Penatua Gao menjawab dengan dingin, saya sendiri yang punya buktinya. Saat dia selesai berbicara, seseorang memasuki aula utama dari luar. Saat Fang Lin menoleh, dia mengenalinya sebagai Kang Lu. Kang Lu menatap Fang Lin dengan kesal. Fang Lin, di sisi lain, menunjukkan senyum mengejek. Salam kepada pemimpin sekte. Salam kepada para tetua. Saya murid Kang Lu, menuduh Fang Lin meracuni sesama muridnya. Kang Lu berlutut di tanah, menunjuk Fang Lin dan berkata dengan ekspresi sedih. Fang Lin menatap Kang Lu dengan acuh tak acuh dan tidak menanggapi. Penatua Gao menyeringai dan berkata, pemimpin sekte, Kang Lu adalah korban yang disakiti oleh Fang Lin. Segala sesuatu yang terjadi di puncak pencarian obat dapat diceritakan olehnya. Setelah mendapat persetujuan Gu Daofeng, Kang Lu mulai menuduh Fang Lin dengan kasar. Dia membesar-besarkan perbuatan Fang Lin dan menceritakan kejadiannya. Dalam ingatan Kang Lu, Fang Lin dikenal sebagai penjahat kejam dan jahat. Banyak tetua menggelengkan kepala dan menatap Fang Lin, tatapan mereka dipenuhi kekecewaan dan kemarahan. Namun banyak pula yang tetap mengerutkan kening dan diam saja, padahal mereka tahu betul siapa Kang Lu sebenarnya, dan kredibilitasnya memang dipertanyakan. Terlebih lagi, dendam antara Kang Lu dan Fang Lin sudah diketahui oleh semua orang. Tuduhan Kang Lu terhadap Fang Lin di sini tentu saja memiliki motif tersembunyi. Setelah Kang Lu selesai berbicara, Meng Wuyu, di satu sisi, segera berdiri dan berkata dengan suara rendah, kata-kata Kang Lu saja tidak meyakinkan. Jika Anda memutuskan kesalahan Fang Lin berdasarkan ini, saya akan menjadi orang pertama yang keberatan. Perkataan Meng Wuyu mendapat banyak anggukan dan kata-kata dukungan dari para tetua lainnya. Bahkan Yan Zhengfeng, tetua dengan masa jabatan terlama, mengangguk sedikit tanda setuju. Penatua Gao mendengus dingin, tidak goyah sedikit pun, dia melanjutkan, di luar aula utama ada beberapa orang yang menyaksikan kejadian itu, mereka bisa bersaksi. Bab 85, Keluhan. Beberapa murid berjalan dengan gugup ke aula utama, mereka semua adalah orang-orang yang sebelumnya menemani Kang Lu di puncak pencarian obat. Namun, mereka tampak sangat cemas saat ini, tidak berani mengangkat kepala. Kami memberi hormat kepada ketua dan semua tetua. Begitu kelima orang ini masuk, mereka memberi hormat kepada semua orang, lalu berdiri di sana dengan ekspresi agak bingung. Penatua Gao melirik kelima orang itu, memberi isyarat dengan matanya agar mereka tidak gugup. Ceritakan pada kami semua yang kau lihat hari itu, kata Penatua Gao dengan dingin. Mendengar kata-katanya, kelima orang itu tampak agak ragu-ragu, semuanya melirik Fang Lin. Melihat ini, alis Penatua Gao sedikit berkerut. Namun tak lama kemudian, seperti yang baru saja dilakukan Kang Lu,
kelima orang itu menuduh Fang Lin telah melukai rekan-rekan anggota sekte mereka di puncak pencarian obat. Ketua, para tetua, kalian telah mendengar apa yang mereka katakan. Orang-orang ini semua menyaksikan apa yang terjadi hari itu, kata-kata mereka dapat menjadi bukti. Tetua Gao melirik Fang Lin dengan dingin dan kemudian berbicara dengan keras kepada semua orang. Kang Lu, yang berlutut di satu sisi, melotot tajam ke arah Fang Lin, matanya penuh kegilaan dan kebencian. Adapun kelima murid yang memberikan kesaksian, mereka tampak gugup dan gelisah, seolah-olah datang ke aula utama untuk menuduh Fang Lin bukanlah benar-benar niat mereka. Namun, Fang Lin tetap tenang, bahkan ketika kelima orang ini menuduhnya, wajahnya tidak menunjukkan perubahan apapun. Dia telah mengantisipasi kejadian ini jauh sebelumnya, bahkan jika sebelumnya dia telah menghalangi mereka di puncak pencari obat dengan kedok Han Yinyu, niscaya masih akan ada orang yang akan bersaksi melawannya. Lagi pula, sebagian besar orang itu adalah orang-orang Yu Qiufan, di bawah dorongan Yu Qiufan, bahkan jika mereka enggan, mereka tetap akan bersaksi melawan Fang Lin. Jika Kang Lu tidak didukung oleh Yu Qiufan, kemungkinan tidak akan ada seorang pun yang maju untuk bersaksi melawan Fang Lin. Gu Daofeng menatap Fang Lin dan bertanya, Fang Lin, apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Fang Lin tersenyum tipis dan berkata, murid ini punya pertanyaan. Jika mereka bersikeras bahwa aku memberi Kang Lu pil beracun, di hadapan semua tetua, yang semuanya adalah pendahulu alkimia, tidak adakah yang pernah memeriksa apakah ada pil beracun di dalam tubuh Kang Lu? Mendengar perkataan itu, banyak tetua di tempat kejadian terkejut, lalu semuanya menoleh ke arah Kang Lu. Penatua Gao diam-diam terkejut di dalam hatinya. Dia telah memeriksa tubuh Kang Lu sejak lama, tetapi tidak menemukan jejak keracunan sama sekali. Ini adalah celah yang besar, tetapi bukan tidak dapat dihindari. Penatua Gao segera berkata, melapor ke ketua, meskipun tidak ada tanda-tanda keracunan pada Kang Lu, menurut kesaksian para murid ini, pil racun tidak akan langsung berefek, tetapi baru akan berefek setelah 1 bulan. Fakta bahwa kita tidak dapat mendeteksinya sekarang bukan berarti Kang Lu tidak diracuni. Selain itu, kita memiliki kesaksian mereka, yang seharusnya menjadi bukti yang cukup untuk menuduh Fang Lin. Mu Yan tiba-tiba tertawa kecil dan membalas, itu tidak masuk akal, tidak ada tanda-tanda keracunan, namun kamu mengatakan Fang Lin memberi Kang Lu pil racun. Itu terlalu konyol. Penatua Gao tetap tenang dan menjawab, banyak pil racun yang memiliki sifat tidak aktif dan tidak langsung bereaksi. Jika kita menunggu sampai pil racun Kang Lu bereaksi baru menginterogasi Fang Lin, bukankah kita akan menyia-nyiakan hidup Kang Lu? Wajah Mu Yan dingin saat dia melotot ke arah Penatua Gao dan bertanya dengan tajam, lalu bagaimana jika Kang Lu tidak diracuni sama sekali? Bukankah itu menjebak Fang Lin? Menurut pendapat Penatua Gao, menjebak Fang Lin tidak apa-apa, tetapi menjebak Kang Lu tidak. Apakah Anda seorang penatua dari sekte pil kami atau hanya penatua Kang Lu? Anda memiliki niat yang meragukan, mencoba untuk melukai kejeniusan sekte kami dengan Kang Lu, itu benar-benar tercela. Perkataan Mu Yan tajam, dan tetua Gao sangat marah hingga dia menggertakkan giginya, matanya menyala-nyala karena amarah. Suasana di aula utama terasa aneh, dan banyak orang diam-diam menertawakan Penatua Gao. Beberapa orang mengagumi Mu Yan karena keberaniannya menuduh secara terbuka seorang tetua berstatus tinggi di aula utama, sebuah tindakan yang tidak hanya membutuhkan kepercayaan diri tetapi juga keberanian. Mu Yan, beraninya kau memfitnahku seperti ini. Tetua Gao berkata dengan marah sambil menatap tajam ke arah Mu Yan. Mu Yan menunjukkan ekspresi menghina dan berkata, apakah itu fitnah atau tidak, hanya Anda, Tetua Gao, yang tahu kebenarannya. Saya mendengar bahwa Anda tampaknya memiliki hubungan rahasia dan mendalam dengan Kang Lu. Mendengar kata-kata ini, wajah Penatua Gao berubah drastis dan dia membalas, Mu Yan, apa motifmu memfitnahku tanpa dasar di dalam kitab pil? Aula utama sekte, Mu Yan mengabaikannya dan hanya tertawa dingin. Tetua Gao mengumpat dalam hati sambil melihat sekeliling. Semua orang memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Jelas, kata-kata Mu Yan memang membuat banyak tetua mulai meragukan niatnya. Ketua, Mu Yan membuat masalah tanpa alasan, hanya berusaha menutupi kesalahan Fang Lin, tetapi kejahatan yang telah dilakukannya memang benar. Saya mohon ketua untuk menghukumnya dengan keras untuk memurnikan atmosfer sekte pil. Tetua Gao berkata dengan sungguh-sungguh, menahan amarahnya untuk sementara waktu. Tetua lain dari paviliun pil juga angkat bicara, katanya, Fang Lin ini, yang menjual pil secara pribadi, jelas-jelas orang yang melanggar hukum.
Tidak mengherankan jika dia akan menyakiti sesama muridnya. Menurut pendapatku, dia harus dihukum atas kedua pelanggaran itu dan ditangani dengan keras. Meng Wuyu, Mu Yan, dan beberapa tetua lainnya langsung mengubah ekspresi mereka. Ini adalah langkah untuk menghancurkan Fang Lin sepenuhnya. Jika dia dihukum atas kedua kejahatannya, dia tidak akan pernah bisa mengubah nasibnya lagi. Meng Wuyu dan Mu Yan bertukar pandang, siap berdiri dan berbicara mewakili Fang Lin. Kursi utama, aku dianiaya. Fang Lin tiba-tiba berbicara, tampak sangat sedih. Gu Daofeng bertanya, apa maksudmu kamu dizalimi, sementara ada orang yang menuduhmu? Fang Lin memasang ekspresi tertekan di wajahnya dan berkata, Pak Ketua, aku hanya berada di level kelima alam asal manusia. Bagaimana mungkin aku bisa memaksa Kang Lu menelan pil racun? Bukankah ini terlalu berlebihan untuk memuji kekuatanku? Mendengar kata-kata itu, Tetua Gao, Kang Lu, dan kelima murid yang memberikan kesaksian semuanya membeku di tempat. Fang Lin tampak polos. Dia mengeluarkan kekuatan batinnya, yang memang hanya pada tingkat kelima dari alam asal manusia, dan bahkan pada tingkat itu, kemajuannya cukup rata-rata. Kang Lu tiba-tiba kehilangan akal sehatnya, menunjuk ke arah Fang Lin, dan menjerit, tidak mungkin. Dia berada di level ke-8 dari alam asal manusia. Sama sekali bukan level kelima. Dia berbohong. Dia menipu kita. Meskipun Tetua Gao makin bingung dalam hatinya, melihat Kang Lu kehilangan kesabarannya seperti ini membuatnya marah dan menamparkan Kang Lu ke tanah. Kang Lu, setelah ditampar, sedikit tersadar, tatapannya kosong. Penatua Gao mengerutkan kening dan berniat mengambil tindakan untuk memeriksa wilayah Fang Lin secara menyeluruh. Namun, Fang Lin dengan cepat tampak takut dan berkata, Penatua Gao, apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak menyinggungmu. Apakah kamu akan membunuhku di depan kursi utama dan semua penatua? Ekspresi wajah Tetua Gao membeku, dan dia berjongkok di tempat, berharap dia bisa menjepit Fang Lin ke tanah dan memukulinya habis-habisan. Yan Zhengfeng melangkah maju dan berkata, biar aku saja. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia berjalan ke arah Fang Lin. Matanya yang tua, penuh dengan perhatian, menatap Fang Lin. Jangan bertindak apa-apa, aku tidak akan menyakitimu, kata Yan Zhengfeng setengah tersenyum, lalu dengan lembut menekan satu tangan di bahu Fang Lin. Bab 86, Kematian Kang Lu. Sudah sepantasnya bagi Tetua Yan Zhengfeng, yang sangat dihormati oleh semua orang, untuk memverifikasi ranah Fang Lin. Tidak seorang pun akan membantah penilaiannya, lagi pula, Yan Zhengfeng dianggap sebagai orang yang paling adil dan tidak memihak di seluruh sekte pil. Dia pasti tidak akan memihak satu pihak daripada pihak lainnya. Melihat sikap tenang di wajah Fang Lin, Penatua Gao dan Kang Lu merasakan kegelisahan yang nyata merayapi mereka. Kang Lu berulang kali bergumam pada dirinya sendiri bahwa itu tidak mungkin. Dia tidak percaya bahwa Fang Lin telah menipu semua orang. Bagaimana dia bisa berubah dari level ke-8 asal manusia ke level ke-5 dalam sekejap? Tiba-tiba, setelah beberapa saat, Yan Zhengfeng mengangkat tangannya dan meletakkannya di belakang punggungnya. Wajahnya yang tua tidak menunjukkan emosi apapun. Perilaku ini membuat Penatua Gao dan Kang Lu semakin cemas. Penatua Yan, apakah tingkatan Fang Lin benar-benar hanya pada tingkat kelima asal-usul manusia? Tanya Gu Daofeng. Yan Zhengfeng tidak menjawab, ia hanya mengangguk. Melihat Yan Zhengfeng mengangguk, kepala Tetua Gao berdengung, sementara Kang Lu tersenyum pahit. Dia tampaknya telah kehilangan semua vitalitasnya, tenggelam dalam keputusasaan. Tidak mungkin. Alam Fang Lin jelas berada di level ke-8 asal-usul manusia, bagaimana mungkin dia hanya berada di level ke-5? Tetua Gao segera menyuarakan keraguannya. Dia tidak punya pilihan selain mempertanyakan hal ini. Jika ranah Fang Lin memang hanya pada level ke-5 asal manusia, maka semua tuduhannya sebelumnya terhadap Fang Lin akan berubah menjadi lelucon. Seorang murid tingkat rendah di tingkat ke-5 memaksa Kang Lu meminum pil racun. Akan menjadi lelucon jika menyebutkan hal ini. Kecuali Kang Lu adalah orang bodoh, akankah dia dikalahkan oleh Fang Lin yang hanya memiliki kultivasi tingkat ke-5 asal-usul manusia? Semua tuduhan didasarkan pada Fang Lin yang memiliki kekuatan hebat di tingkat ke-8 asal-usul manusia. Namun Fang Lin hanya berada di tingkat ke-5, ini pada dasarnya meruntuhkan tuduhan Penatua Gao. Bahkan jika orang memberikan kesaksian, itu akan dianggap sumpah palsu. Mendengar keraguan Penatua Gao yang agak tidak tenang, Yan Zhengfeng berkata dengan acuh tak acuh, apakah Penatua Gao menanyaiku? Penatua Gao menjadi tenang,
butiran keringat dingin terbentuk di dahinya. Dia benar-benar kehilangan ketenangannya saat dia secara naluriah menyuarakan keraguannya. Maafkan saya, Tetua Yan, saya tidak bermaksud menanyai Anda. Saya hanya bingung. Tetua Gao segera meminta maaf kepada Yan Zhengfeng sambil membungkuk. Sikapnya sangat hormat. Yan Zhengfeng mendengus, apa yang kamu ragukan? Aku sendiri yang memeriksanya. Level Fang Lin, mungkinkah ada kesalahan? Penatua Gao berkeringat deras dan berulang kali melambaikan tangannya. Baiklah, karena kau meragukanku, mengapa kau tidak pergi dan memeriksanya sendiri, Yan Zhengfeng mendengus di akhir, yang membuat Penatua Gao mengerang dalam hati. Dia tidak ingin menyinggung Penatua yang sangat terhormat ini, tetapi pada akhirnya, dia tetap melakukannya. Namun, setelah merenung, dia menyadari bahwa Yan Zhengfeng mungkin sengaja menyembunyikan kultivasi Fang Lin. Meski kemungkinan ini sangat rendah, Penatua Gao tidak dapat menahan diri untuk tidak curiga. Sudahlah, karena sudah sampai pada titik ini, aku harus memeriksanya sendiri untuk memastikan kebenarannya. Tetua Gao menggertakkan giginya, dan benar-benar berjalan ke arah Fang Lin untuk memeriksa wilayah kekuasaannya. Fang Lin tidak melawan, dan membiarkan Penatua Gao meletakkan tangannya di bahunya. Beberapa saat kemudian, Penatua Gao tampak terkejut, ketidakpercayaan memenuhi matanya. Dia benar-benar hanya berada di level kelima asal-usul manusia. Tetua Gao tidak dapat mempercayai kebenarannya, tetapi dia memang hanya merasakan fluktuasi kekuatan batin level kelima dari Fang Lin. Sama sekali tidak ada kesalahan dalam hal ini. Tetua Gao tiba-tiba menoleh menatap Kang Lu, wajahnya penuh amarah. Sialan kau, Kang Lu. Beraninya kau menipuku. Tetua Gao meraung marah, tampak sangat marah. Kang Lu terkejut dan segera berusaha membela diri, Penatua Gao, aku tidak berbohong padamu, semua yang kukatakan kepadamu adalah benar. Kelima murid yang bersaksi gemetar ketakutan. Situasinya benar-benar di luar dugaan mereka. Tetua Gao menggertakkan giginya, jika ini bukan aula utama Sekte Pil, dia mungkin akan membunuh Kang Lu saat itu juga. Sialan, beraninya dia bicara omong kosong dan membuatku malu hari ini, benar-benar menjijikkan. Tetua Gao mengutuk Kang Lu dalam hatinya dan menyerah untuk menuduh Fang Lin sepenuhnya. Pemimpin sekte, aku tertipu oleh Kang Lu ini, aku merasa sangat malu. Memang tidak mungkin Fang Lin melakukan perbuatan seperti itu, kata Penatua Gao dengan ekspresi malu kepada Gu Daofeng. Kang Lu tercengang. Dia tidak menyangka Penatua Gao akan meninggalkannya begitu cepat. Kelima murid Sekte Pil hampir ketakutan setengah mati. Pergantian peristiwa terlalu cepat. Mereka mengambil risiko besar dengan bersaksi, dan sekarang mereka telah gagal, ini menempatkan mereka dalam situasi yang paling canggung. Zhao Dengming dan Yu Zhen saling berpandangan, keduanya tetap diam. Pada titik ini, bahkan jika mereka memendam rasa kesal dan tidak percaya, mereka harus menerimanya. Meng Wuyu, Mu Yan, dan beberapa tetua lainnya tampak gembira. Mereka bersuka cita atas kemalangan Zhao Dengming dan yang lainnya, yang tampak agak kesal. Kang Lu, kau memfitnah Fang Lin, dan itu benar-benar menjijikkan. Kata Gu Daofeng dengan nada galak. Kang Lu terduduk lemas, ia ingin tertawa, tetapi tidak bisa memaksakan senyum. Yang tersisa di hatinya hanyalah keputusasaan dan kesedihan. Aku tidak bisa mengalahkan Fang Lin, dia monster, tidak peduli apa yang kulakukan, aku tidak bisa mengalahkannya. Bahkan dengan bantuan Qiu Fan, Kang Lu merasakan hawa dingin di hatinya. Saat memikirkan pil jantung hilang yang telah ditelannya, ekspresi liar dan gila tampak di wajah Kang Lu. Fang Lin, aku ingin kau mati. Kang Lu tiba-tiba menerjang Fang Lin, tampak telah kehilangan kewarasannya sepenuhnya, saat ia dengan marah menerkamnya. Berani sekali kau, kurang ajar, berhenti. Puluhan suara menegur. Tetua Gao, yang paling dekat dengan mereka, bisa saja menghentikan Kang Lu, tetapi dia ragu-ragu di saat-saat terakhir. Pada saat ragu-ragu itu, tangan Kang Lu sudah melingkari leher Fang Lin. Saat berikutnya, ledakan kekuatan yang tak terlukiskan meletus dari Gu Daofeng. Kang Lu, seolah-olah terkena pukulan hebat, terbanting menghantam salah satu pilar besar aula. Percikan, darah menyembur keluar dari mulut Kang Lu. Organ-organ dalamnya telah dihancurkan oleh Gu Daofeng pada saat itu. Pada saat ini, Kang Lu sudah terkapar, terus-menerus memuntahkan serpihan organ dalamnya dari mulutnya. Dalam sekejap mata, ia akan menghembuskan napas terakhirnya. Fang Lin, yang masih ketakutan di wajahnya, tetap tenang dalam hati. Melihat Kang Lu yang sekarat,
tidak ada sedikit pun simpati atau rasa kasihan dalam tatapannya. Kang Lu tergeletak di tanah, darah dan serpihan organ mengalir dari mulutnya, wajahnya masih dihiasi dengan senyuman aneh. Aku kalah, hahaha, aku benar-benar kalah pada akhirnya. Kang Lu mencoba tertawa namun sia-sia, matanya masih terpaku pada Fang Lin. Fang Lin menatapnya, sudut mulutnya terangkat membentuk senyum kecil. Kang Lu hanya terus menatap Fang Lin, tak bergerak, cahaya di matanya memudar. Kang Lu telah meninggal. Gu Daofeng bahkan tidak melirik sedikit pun ke arah tubuh Kang Lu. Dia berkata dengan suara datar, Kang Lu melakukan kejahatan fitnah adalah pelanggaran pertama. Mencoba melakukan pembunuhan di depan umum adalah pelanggaran kedua. Mengabaikan wewenangku adalah pelanggaran ketiga. Dengan 3 kejahatan, dia hanya bisa membayarnya dengan nyawanya. Keputusan yang bijaksana, pemimpin sekte. Seru kerumunan. Tatapan Gu Daofeng jatuh pada Fang Lin. Pada saat ini, Fang Lin merasakan niat membunuh samar-samar terpancar dari Gu Daofeng. Niat membunuh yang samar-samar ini tersembunyi dengan baik, tetapi Fang Lin tetap merasakan hawa dingin, seolah-olah dirinya telah menjadi sasaran binatang buas yang mengerikan. Fang Lin, karena menjual pil secara pribadi, kamu dijatuhi hukuman kurungan selama 3 bulan, kata Gu Daofeng datar. Bab 87, Keyakinan. 3 bulan kurungan. Ini bukan hukuman kurungan di kediaman Fang Lin, melainkan kurungan di gua. Dia harus tinggal di sana selama 3 bulan tanpa keluar dari gua sama sekali. Gua tersebut, yang dikenal sebagai Gua Penekan Iblis, adalah gua kuno yang awalnya digunakan oleh para master sekte kabut ungu untuk memenjarakan binatang iblis yang kuat. Seiring berjalannya waktu, tidak ada lagi binatang buas yang dikurung di sana, malah tempat itu menjadi tempat memenjarakan para pengikutnya. Para murid yang melakukan pelanggaran akan dipenjara di sana untuk jangka waktu tertentu berdasarkan pada beratnya pelanggaran mereka. Hukuman yang paling berat adalah penindasan seumur hidup. Mereka akan dikurung dalam gua penindas iblis sepanjang hidup mereka, tidak pernah melihat cahaya matahari lagi, sampai mereka meninggal. Pengurungan 3 bulan di gua penekan iblis, hukuman seperti itu, sebenarnya tidak terlalu berat. Namun, di dalam gua tersebut, terdapat banyak orang aneh yang kepribadiannya berubah drastis akibat lamanya masa penahanan. Siapapun yang baru masuk ke dalam gua akan diperlakukan dengan sangat buruk. Meskipun mereka tidak akan kehilangan nyawa, mereka akan disiksa hingga tak bisa dikenali oleh orang-orang di dalam saat mereka keluar. Di dalam gua penindas iblis, selama tidak ada yang mati, tidak ada yang peduli apa yang terjadi. Mendengar Fang Lin akan dikurung di gua penekan iblis, ekspresi Meng Wuyu dan Mu Yan berubah. Yan Zhengfeng juga mengerutkan kening, melirik Gu Daofeng. Orang tua dari paviliun pil mencibir dingin. Dia menuduh Fang Lin menjual pil secara pribadi. Kejahatan seperti itu tidak berat, sudah sangat baik bahwa Fang Lin bisa menerima hukuman seperti itu. Kepala sekte, Fang Lin telah memberikan kontribusi besar pada sekte pil, dia harus diberi pengampunan. Mu Yan melangkah maju dan membantah. Mendengar ini, semua orang tiba-tiba tersadar. Memang, Fang Lin telah memberikan kontribusi besar bagi sekte pil, baik dari segi akal sehat maupun perasaan, dia seharusnya diberi pengampunan. Meng Wuyu juga berdiri dan meminta pembebasan Fang Lin. Banyak tetua yang bersikap baik terhadap Fang Lin juga berdiri satu persatu, memohon pengampunan baginya. Kepala sekte, mohon pikirkan baik-baik, kata Yan Zhengfeng dengan suara rendah. Meskipun dia tidak secara langsung memohon kepada Fang Lin, dia menjelaskan pendiriannya dengan jelas. Tetua Gao, Zhao Dengming, Yu Zhen, dan yang lainnya dari paviliun pil mengerutkan kening karena tidak senang. Tidak mudah untuk menghukum Fang Lin, tetapi mereka masih tidak dapat menghapus jasanya di masa lalu. Dengan jasanya, Fang Lin memang dapat dibebaskan. Gu Daofeng tetap tenang dan berkata, kelebihan Fang Lin dapat mengimbangi kurungannya selama 2 bulan, jadi dia harus dikurung di gua penekan iblis selama 1 bulan. Mendengar ini, Meng Wuyu, Mu Yan dan yang lainnya masih tidak senang dan ingin berdebat lebih lanjut, tetapi Gu Daofeng tidak tergerak. Mereka segera terdiam, menyadari bahwa jika mereka terus melanjutkan, Gu Daofeng tidak akan mengubah keputusannya. Dia bertekad untuk menghukum Fang Lin. Ini bukan karena Fang Lin telah melakukan kesalahan sehingga Gu Daofeng ingin menghukum Fang Lin, tetapi karena Gu Daofeng sendiri ingin menghukum Fang Lin. Penjualan pil secara pribadi hanyalah alasan yang bagus. Bahkan dengan kontribusi Fang Lin terhadap sekte pil, dia tidak berarti apa-apa di mata Gu Daofeng. Dia bertekad untuk menghukum Fang Lin,
dan dia tidak akan goyah meskipun ada orang lain yang memohon keringanan hukuman. Yan Zhengfeng menatap Gu Daofeng dalam-dalam, mendesah, dan tampak menua secara signifikan. Zhao Dengming dan yang lainnya menunjukkan ekspresi kegembiraan, tetapi melihat tubuh Kang Lu yang sudah mati dan tidak mau menutup matanya, kegembiraan mereka langsung sirna. Dalam pertarungan ini, Fang Lin tidak kalah. Sebaliknya, Kang Lu malah kehilangan nyawanya. Pada akhirnya, Fang Lin hanya menerima hukuman yang tidak berbahaya. Tentu saja, bagaimana cara menjalankan kurungan 1 bulan di Gua Penekan Iblis adalah masalah yang sama sekali berbeda. Setidaknya di permukaan, Kang Lu dan Penatua Gao serta kelompoknya telah kalah. Yang paling menyedihkan adalah Kang Lu. Ia terbunuh di aula besar, dipukul oleh Master Sekte sendiri. Ia tidak hanya kehilangan nyawanya, tetapi namanya akan ternoda selama 10.000 tahun. Setiap murid Sekte Kabut Ungu yang berbicara tentang Kang Lu hanya akan meludah. Selama ini, Fang Lin tidak mengatakan apa-apa. Fang Lin tidak menunjukkan keterkejutan atas hukuman yang dijatuhkan Gu Daofeng kepadanya. Dia tahu betul sikap Gu Daofeng terhadapnya. Bahkan dengan kebaikannya, dia tidak bisa menghentikan Gu Daofeng untuk menghukumnya. Bawa mayat Kang Lu, buang keluar gerbang gunung, dan hancurkan semua catatannya di Sekte Kabut Ungu. Orang ini tidak akan pernah menjadi murid Sekte Kabut Ungu lagi. Tetua Yu, tolong bawa Fang Lin ke Demon Sect. Gua Penindasan. Sedangkan untuk kelima murid ini, kurung mereka di Gua Penindasan Iblis dan batasi pergerakan mereka selama 2 tahun, Gu Daofeng menyimpulkan, lalu bangkit dan pergi. Kelima murid yang maju untuk bersaksi melawan Fang Lin tercengang oleh kata-kata Gu Daofeng. Awalnya mereka berharap untuk lolos dari suatu bentuk hukuman, tetapi Gu Daofeng tanpa ampun memerintahkan mereka untuk dikurung di Gua Penindas Iblis selama 2 tahun. Memikirkan untuk menghabiskan 2 tahun berikutnya di dalam gua, mereka semua dipenuhi rasa putus asa dan kedinginan. Ini adalah Gua Penekan Iblis, bukan tempat yang baik. Setelah dikurung di sana selama 2 tahun, apakah mereka masih akan menjadi manusia saat keluar? Mereka bahkan sempat berpikir untuk bunuh diri, karena mereka semua mendengar bahwa orang-orang di Gua Penekan Iblis semuanya cabul, dan beberapa orang gila memiliki kecenderungan aneh terhadap laki-laki. Ada beberapa kasus murid laki-laki muda dan tampan yang dikurung di sana dan mengalami penghinaan. Fang Lin melirik kelima murid itu dan menyeringai dalam hati. Mereka bersaksi melawannya, dan sekarang mereka pasti merasa cukup puas, bukan? Dengan perginya Gu Daofeng, banyak tetua juga bubar satu persatu. Meng Wuyu dan Mu Yan memperingatkan Fang Lin agar berhati-hati dan waspada di dalam Gua Penindas Iblis dan bertahan selama sebulan sebelum dia bisa keluar. Tentu saja, Fang Lin mengangguk berulang kali. Yu Zhen mendengus dingin, mengayunkan lengannya untuk memanggil 6 rantai hitam yang mengikat tangan Fang Lin dan kelima murid lainnya. Kelima murid itu tidak bereaksi, tetapi Fang Lin mengerutkan kening. Dia tidak suka dikekang. Meng Wuyu dan Mu Yan menatap Yu Zhen dengan tajam. Bahkan jika Fang Lin dipenjara di Gua Penekan Iblis selama sebulan, tidak perlu ada penghinaan seperti itu. Penatua Yu, Fang Lin hanya dikurung selama sebulan. Apakah perlu mengikatnya dengan rantai? Mu Yan menatap Yu Zhen dan bertanya. Ekspresi Yu Zhen tetap tidak berubah, dia berkata, Fang Lin adalah seorang penjahat, tentu saja tangannya harus dikunci. Kalau tidak, siapa tahu masalah apa yang mungkin dia timbulkan, dan aku tidak akan mampu memikul tanggung jawab itu. Baik Meng Wuyu maupun Mu Yan tidak dapat membantahnya. Meskipun hanya 1 bulan kurungan, Fang Lin memang melakukan kejahatan, jadi menggunakan kunci rantai padanya dapat dibenarkan. Pada saat ini, Yan Zhengfeng, yang telah meninggalkan aula besar, tiba-tiba muncul kembali di belakang mereka, tanpa diduga berkata, Penatua Yu, singkirkan kunci rantai itu. Tubuh Yu Zhen menegang, dan dia menoleh untuk melihat Yan Zhengfeng pergi. Wajahnya tampak semakin tidak senang. Meng Wuyu dan Mu Yan menatap sosok Yan Zhengfeng yang menjauh dan memperlihatkan ekspresi hormat dan terima kasih. Fang Lin juga berbalik dan membungkuk kepada Yan Zhengfeng. Yan Zhengfeng hanya mengucapkan 1 kalimat, tapi Yu Zhen tidak bisa mengabaikannya. Penatua Yu, tanganku agak sakit, kata Fang Lin dengan nakal. Yu Zhen sangat marah, tetapi dia tidak berdaya. Dia hanya bisa memasang wajah dingin dan menarik kembali rantai yang mengikat Fang Lin. Adapun 5 orang lainnya, mereka tidak seberuntung itu dan tetap terantai.